Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Umi Rahmawati, Puskesmas Jabon. Pada siang hari ini akan menyampaikan materi 2 kelas ibu hamil, yaitu tentang persalinan aman, nifas nyaman, ibu selamat, dan bayi sehat. Baik ibu-ibu, mari kita mulai untuk materi 2 pada siang hari ini, yaitu yang pertama, tanda-tanda awal persalinan. 1. Perut mulus semakin sering dan semakin lama. Yang kedua, rasa ingin kencing atau susah kencing. Yang ketiga, mengeluarkan cairan ketuban dari jalan lahir. Cairan ketuban itu biasanya seperti air kencing, tapi bukan kencing dan tidak berbau pesing, tapi baunya anyir. Jika terjadi tanda-tanda seperti itu, ibu-ibu bisa minta tolong suami atau keluarga untuk segera mengantarkan ke fasilitas kesehatan. Bisa ke bidan atau ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Selanjutnya, tentang proses persalinan atau proses melahirkan. Ibu-ibu bisa melihat buku KIA di halaman 11. Proses persalinan itu ada 2, yaitu persalinan normal dan persalinan dengan tindakan. Persalinan normal itu yang biasanya ada 3 kala, yaitu kala 1, kala 2, dan kala 3. Kala 1 itu dinamakan pembukaan, kala pembukaan, yaitu dimulai dari pembukaan 1 sampai 10 cm atau pembukaan lengkap. Kemudian kala 2 yaitu pengeluaran, di mana pembukaan sudah lengkap atau pembukaan 10 sampai bayi itu lahir. Kemudian kala 3 yaitu dimulai dari bayi itu sudah lahir, kemudian sampai lahirnya ari-ari atau plasenta. Untuk persalinan dengan tindakan itu ada beberapa macam, yaitu persalinan dengan operasi sesar, persalinan dengan vakum atau dengan penarikan dengan vakum yang dilakukan di rumah sakit, dan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter. Setelah bayi lahir dalam keadaan sehat, ibu juga tanpa ada komplikasi, sesegera mungkin dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini, yaitu meletakkan bayi di atas dada ibu, yaitu kontak kulit ibu dan kulit bayi tanpa penghalang apapun. Itu dilakukan minimal 1 jam. Untuk menghindari supaya bayi tidak kedinginan, tubuh bayi bisa diberikan selimut atau penutup kain, kemudian diberi topi supaya bayi tetap hangat. Perlu diingat ya Bunda, di sini IMD itu penting sekali karena bisa merangsang produksi ASI dan juga mempercepat refleks menghisap bayi. Setelah proses persalinan itu ada masa nifas. Masa nifas dimulai pada 6 jam pertama sampai 42 hari setelah melahirkan. Di masa nifas itu ada 3 kali pemeriksaan kesehatan. Yang pertama yaitu 6 jam sampai 3 hari itu dilakukan 1 kali pemeriksaan. Yang kedua 4 hari sampai 28 hari itu dilakukan pemeriksaan yang kedua. Yang ketiga yaitu 29 hari sampai 42 hari dilakukan pemeriksaan yang ketiga. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu nifas yaitu tentang kondisi ibu nifas pada saat itu, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan pernafasan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kontraksi rahim.
dilakukan pemeriksaan perdarahan, kemudian dilakukan pemeriksaan tentang tanda-tanda adanya infeksi pada ibu nifas. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan payudara untuk mengetahui apakah produksi ASI-nya sudah baik atau belum. Pada ibu nifas diberikan 2 kapsul vitamin A, yaitu diminum setelah 6 jam persalinan. Kemudian kapsul yang kedua diminum setelah 24 jam setelah minum kapsul yang pertama. Jadi baru besoknya diminum kapsul yang kedua. Kemudian pelayanan kontrasepsi atau KB pasca persalinan. Adapun macam-macam KB atau kontrasepsi pasca persalinan itu ada 2, yaitu kontrasepsi jangka pendek dan kontrasepsi jangka panjang. Yang jangka pendek itu terdiri dari pil, suntik, kondom, dan MAR. Yang kontrasepsi jangka panjang itu terdiri dari IUD atau spiral, kemudian implan atau susuk, kemudian MOW atau MOP bisa disebut dengan steril. Dan yang terakhir, pelayanan ibu nifas yaitu diberikan konseling atau penjelasan kepada ibu sesuai dengan kondisi ibu pada saat itu. Demikian ibu-ibu materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan ibu-ibu semua nanti akan melahirkan dengan lancar tanpa halangan apapun, dalam keadaan sehat, bayinya sehat, ibunya selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.